Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya gue tadinya males nih nanggepin atau ngomong soal rusuhnya komen-komen di IG gue ya. Tapi gak apa-apa nih, biar makin gemes dan manja ya gue ngomong nih. Kalian nih bilang ya, kenapa kok cuman ngundang brand owner sama dokter-dokter estetik ke DPR? Nih gue kasih tahu ya, DPR tidak pernah sama sekali mengundang mereka. Ya, gue tanya ke sekretariat, ternyata mereka yang berkirim surat dari beberapa minggu yang lalu ya, untuk mengajukan surat permohonan untuk RDP atau rapat dengar pendapat ya, yang mau berbicara soal keresahan, kegaduhan soal skincare, termasuk dugaan pemerasan dari dokter atau seorang dokter ke dokter lainnya ya. Nah, jadi memang kalau pengen RDP di DPR ya harus mengajukan surat permohonan, bukan ujuk-ujuk DPR yang ngundang. Understood? Nah, tiba-tiba ya datang segerombolan orang yang komen di Uya-Kuya, bilang katanya Uya-Kuya berpihak membela owner, dibayarlah Dewan Pembela Owner. Nih maaf nih ya, orang yang kenal gue udah pasti tahu siapa gue, tahu kredibilitas gue ya. Dan intinya haram hukumnya buat gue nih Uya-Kuya untuk menerima uang, apalagi minta nih ya sejumlah uang ya untuk membela kepentingan siapapun. No, demi anak-anak dan keluarga gue, demi orang tua gue, demi ibu gue haram. Intinya gue tegak lurus, gue cuma mengerjakan tugas gue sebagai DPR, membela kepentingan rakyat, pro rakyat. Rakyat yang mana ya? Seluruh rakyat lah, bukan rakyat golongannya SS doang, gak yang lainnya dokter RG, dokter doktif, dokter siapa, dokter-dokter yang lain, bukan. Gue semua rakyat. Gue gak peduli ya sama tekanan-tekanan apapun dari golongan manapun atau dari buzzer manapun yang mencoba menekan gue ya. Yang jelas kalau ada skincare berbahaya ya, atau apapun yang berbahaya atau apapun ya, apalagi membahayakan kesehatan masyarakat, harus diberantas. Bubarkan, kalau perlu tutup pabriknya. Itu biar jadi tugas BPOM dan polisi. Gua akan kawal sebagai Komisi 9 ya. Tapi kalau memang juga ada ya upaya pemerasan, ya itu juga ya jangan dinormalisasi. Pemerasan juga harus diberantas, apalagi pemerasan yang berkedok review atau apapun ya kan. Nah, itu skincare bermerkuri juga sikat ya kan. Nah, kemarin kan konteksnya itu kan ada orang yang mengaku diperas ya, katanya dengan membawa nama DPR dan BPOM. Ada seorang oknum dokter yang katanya meminta sejumlah uang 2 juta Singapura dolar. Ya wajar lah mereka ngomong begitu. Saya tanya, siapa orangnya, siapa yang diperas, siapa yang meres, berapa, seperti apa kejadiannya. Karena saya nggak mau cuman ngomong doang, nggak ada bukti. Takutnya mereka juga bohong, takutnya mereka halusinasi. Kan wajar saya nanya. Dan for your information, FYI ya, saya sudah mendengar loh ya, bukti-buktinya, voice note, chat, bukti rekaman, video, CCTV. Jadi saya juga nggak mungkin percaya begitu aja. Dan saya udah lihat, tapi saya nggak mungkin ngomong di sini. Biar aja. Itu katanya buktinya udah diserahkan ke Polda Metro Jaya dan pasti akan diputar di pengadilan nanti. Nah gini nih, saran gue nih, ini enak nih ya. Kalau misalnya ada dokter yang merasa dituduh atau difitnah oleh dokter RG dan kawan-kawan, ya tuntut dong, tuntut mereka. Ya, tuntut. Kalau kamu difitnah, dicemarkan nama baiknya, itu nggak benar, tuntut mereka balik secara hukum. Atau saran saya nih, ini saran menarik banget. Kalau perlu tantang mereka, ya, dokter RG dan suaminya ini untuk putar dan perdengarkan buktinya, videonya, rekamannya di depan publik, masyarakat biar melihat, menilai semua. Yang benar siapa? Jangan takut, bro, gue nih tantang aja. Ayo, gue nggak bersalah. Kalau perlu putar di depan publik, wartawan datang, buktikan kalau emang nggak salah. Kalau lo nggak salah juga pasti gue bela kok, bener. Ini bener, nih gue sumpah nih pasti gue akan bela yang bener. Nah intinya ya, gue ini sebagai wakil rakyat tidak akan membela siapapun yang salah, tapi yang bener gue akan bela. Nah kalau perlu ya, kalau emang ternyata memang ada SS lah, dokter RG, skincare-nya ternyata juga nanti membahayakan masyarakat, kita sikat pasti. Gue nggak peduli mau RG, SS kayak berbahaya, sikat. Ya, kalau perlu kita rekomendasikan buat tutup pabriknya, ya, apa tokonya atau apapun ya kan. Tapi ya, dan mereka juga kalau ternyata mereka fitnah ya, mereka bilang pemerasan itu ternyata fitnah, kita juga kalau perlu akan tuntut balik dan kita akan minta pertanggungjawaban mereka, karena mereka berarti udah berbohong di depan anggota DPR, ya kan. Tapi kalau emang juga benar adanya pemerasan berkedok review, ya juga harus disikat juga, ya fair dong. Jangan menormalisasi satunya itu benar, satunya salah. Apapun kejahatan yang harus disikat. Nah, gue tahu kalian menyerang saya ini karena kalian kecewa kan, saya dianggap tidak sejalan sama idola kalian. dan bertujuan mungkin saya di kata-katain buat saya diem. No way ya.
Saya ada di jalan yang lurus untuk masyarakat keseluruhan, bukan cuman golongan tertentu doang, bukan cuman golongan pembela SS, dokter RG lah, beliau bukan golongan pembela dokter T, dokter S, siapapun, bukan. Silakan ajukan surat kepermohonan ya ke DPR melalui prosedur yang berlaku kalau memang dirasa perlu. Dan intinya sekali lagi ya, skincare berbahaya harus kita hajar, tapi pemerasan juga harus kita hajar kalau benar. Ya, no nego-nego. Saya nggak akan goyah dan nggak bisa dipengaruhi oleh kepentingan apapun. Silakan bully saya, I don't care. Dan satu lagi, kita jangan cuma terjebak dalam kasus ini aja. Kasus skincare masih banyak. Saya punya data bahwa banyak pabrik-pabrik rumahan yang juga memproduksi skincare berbahaya tanpa izin BPOM dan beredar di e-commerce. Saya punya datanya, nggak usah jauh-jauh di luar kota, luar Jawa, di Jabodetabek aja ada. Saya tantang kepolisian dan atau BPOM, siapa duluan yang akan menyikat mereka. Ya, saya akan apresiasi kalau polisi duluan, saya akan apresiasi kepolisian. Kalau BPOM duluan, saya akan apresiasi BPOM. Kalau perlu dua-duanya sama-sama. Kita kasih waktu, kalau mungkin tantangan 2 minggu ini ada nggak yang menangkap pabrik-pabrik rumahan tersebut. Itu juga jangan sampai mereka dilupakan. Oke, terima kasih, mudah-mudahan mengerti. Salam sehat, salam berpikir sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.